Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwayan Priyogi, NIM 0439968851, jurusan Manajemen. Di sini saya berasal dari UPTP JJ Palembang, Sumatera Selatan. Di sini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan diskusi sesi 4 mata pelajaran Bahasa Indonesia tentang COVID-19 atau COVID-19. Sebelum saya membahas COVID-19, saya akan membahas terlebih dahulu yaitu coronavirus. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius disebut dengan MERS dan SARS. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. COVID-19 atau COVID-19 ini penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru ini, penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi banyak di negara seluruh dunia ataupun hampir di seluruh dunia karena penyebarannya sangat pesat. Gejala-gejala pada COVID-19 yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Gejala lainnya yang lebih jarang dan mungkin dialami beberapa pasien meliputi rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, sakit kepala, konjungtivitas, sakit tenggorokan, diare, kehilangan indera rasa ataupun kehilangan indera penciuman, ruam pada kulit atau perubahan warna jari tangan maupun kaki. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang menjadi terinfeksi tetapi hanya memiliki gejala ringan. Bahkan ada yang tidak mengetahui bahwa mereka terpapar COVID-19 karena tidak terjadinya gejala-gejala tersebut. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Namun, sekitar 1 dari 5 orang yang terinfeksi COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernafas. Orang-orang lanjut usia ataupun lansia dan orang-orang dengan kondisi medis penyerta seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru-paru, diabetes, atau kanker memiliki kemungkinan lebih besar mengalami sakit yang lebih serius. Namun, siapapun dapat terinfeksi COVID-19 ini dan mengalami sakit yang serius. Orang dari segala usia yang mengalami demam dan batuk disertai dengan kesulitan bernafas atau sesak nafas, nyeri atau tekanan dada, atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak, serta kehilangan indera penciuman ataupun perasa. Bagaimana cara COVID-19 ini menular? Orang dapat tertular COVID-19 dari orang yang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 ataupun COVID-19 yang sering kita sebut dapat menyebar terutama dari orang-orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin, ataupun sedang berbicara kepada kita. Percikan-percikan ini relatif berat karena perjalanannya tidak jauh dan jatuh ke tanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 ataupun COVID-19 ini jika menghirup percikan-percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang-orang tersebut ataupun orang lain yang belum tentu kita ketahui mereka terkena ataupun terpapar virus COVID-19 ini. Percikan-percikan ini dapat menempel di benda mati dan permukaan lainnya di sekitar orang tersebut seperti meja, kursi, gagang pintu, dan pegangan tangan.
orang ya dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut. Kemudian menyentuh mata secara tidak langsung, hidung, ataupun mulut mereka. Inilah sebabnya mengapa kita dianjurkan pemerintah untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkan dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol yang sering kita kenal hand sanitizer. WHO yang terus mengkaji perkembangan penelitian cara penyebaran COVID-19 dan akan menyampaikan temuan-temuan terbarunya kepada kita. Berapa lama sih virus COVID-19 ini dapat bertahan di permukaan benda? Hal yang paling penting untuk diketahui tentang coronavirus pada permukaan benda adalah bahwa coronavirus mudah dibersihkan menggunakan disinfektan rumah tangga biasa yang dapat membunuh virus tersebut. Penelitian telah menunjukkan bahwa virus COVID-19 dapat bertahan 72 jam pada plastik dan stainless steel, kurang dari 4 jam pada tembaga, serta kurang dari 24 jam pada karton. Pastikan Anda selalu menjaga kebersihan tangan dan menggunakan sabun dan air bersih mengalir untuk mencuci tangan Anda, atau dengan cara cairan antiseptik berbahan dasar alkohol yang sering kita sebut hand sanitizer. Hindari kontak langsung ataupun secara tidak sengaja menyentuh mata, mulut maupun hidung ketika kita masih di luar dan belum mencuci tangan. Pencegahan COVID-19 ini bisa kita cegah dengan mudah ketika kita mengikuti peraturan dari pemerintah. Yang terutama adalah vaksin. Vaksin sudah serentak diadakan di Indonesia dan dilakukan secara gratis oleh pemerintah. Maka dianjurkan untuk seluruh masyarakat Indonesia menggunakan ataupun ikut serta berpartisipasi dalam menggunakan vaksin COVID-19. Kemudian memakai masker, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, jangan menyentuh bagian wajah secara langsung, beraktivitas di dalam rumah, hindari kerumunan serta menjaga jarak kurang lebih 1 meter, minimal 1 meter. Dampak yang terjadi pada saat COVID-19 ini yang paling besar adalah dampak terhadap ekonomi. Kenapa? Karena keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19 ini atau yang sering kita kenal dengan COVID-19 atau Corona, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan sepi penumpang akibat kebijakan pemerintah yaitu social distancing. Di sektor industri, pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang di PHK serta dipulangkan oleh perusahaan, sehingga mengakibatkan banyak orang yang menganggur. Waralaba atau warung kecil atau UMKM juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya mereka buka dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Tetapi kini setelah kebijakan pemerintah itu, UMKM buka sampai jam 8 pagi hingga jam 3 sore. Inilah yang menyebabkan kenapa ekonomi di Indonesia sekarang sangat menurun. Karena terlalu banyaknya kebijakan pemerintah. Namun kita tidak bisa menyalahkan kebijakan pemerintah karena ini untuk mengantisipasi penularan COVID-19. Dan penggunaan uang digital untuk membeli barang karena uang kertas merupakan perantara penyebaran virus COVID-19.
yang mudah menular sehingga banyak orang menggunakan uang digital untuk menghindari penularan COVID-19 atau COVID-19. Kemudian, dampaknya yang kedua adalah dampak pada pendidikan. Di saat wabah COVID-19 ini menyerang Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud menyatakan bahwa sekolah atau bidang lainnya menyelenggarakan sistem pembelajaran jarak jauh atau online yang kini biasa disebut School from Home atau SFH. Melalui sistem ini, semua materi, tugas dibagikan secara online dan guru hanya memeriksa dari rumah ataupun dari sekolah. Hampir semua sekolah ataupun universitas tutup dan tidak diselenggarakannya kegiatan belajar tatap muka atau belajar secara langsung karena akan memperburuk infeksi virus COVID-19 dan akan menjadi perantara tercepat penularan COVID-19. Kemudian dampak yang bisa dirasakan adalah dampak pada pekerjaan. Tidak hanya sekolah yang dilakukan secara online, namun di tempat kerja sistem work from home WFH juga diterapkan. Hal ini berdampak pada orang-orang yang bekerja di area perkantoran. Terkadang pekerja kantoran memiliki jadwal piket sehingga saat di area kerja tidak banyak orang yang berkerumun dan juga dapat memutus mata rantai penyebaran virus. Lalu ada dampak pada masyarakat. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Dampaknya pada masyarakat yaitu di awal kasus COVID-19 ini di Indonesia membuat banyak warga takut sekaligus was-was karena pemberitaan di media sosial sangat-sangat menyedihkan. Karena virus ini sangat menular dan mematikan. Dampaknya terhadap masyarakat yaitu pembatasan sosial ini dilakukan oleh pemerintah. Ketika keluar rumah harus selalu memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari satu sama yang lain, dan juga sering mencuci tangan pakai sabun selama 20 detik. Kebiasaan baru ini harus kita terapkan untuk mengurangi penularan COVID-19. Demikian topik yang bisa saya sampaikan tentang COVID-19. Jika ada salah saya mohon maaf, dan pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.